Oke, kita ada di video kedua pembahasan regulator gas Kosangas. Nah, kalau di video yang kemarin, video yang pertama saya sudah review. Berikut juga saya jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang di video kedua ini, seperti janji saya, kita akan coba pasang regulator ini ke tabung gas. Dan kita akan lihat nih ya, apa-apa saja yang saya khawatirkan benar terbukti atau tidak. Nah, cakupannya ada dua. Ada yang pertama kita mau bahas di bagian depan sini, di mana ini kan seharusnya ada gotri ya, atau pelor pengaman. Nah, ini apakah akan mempengaruhi pada saat dipasang ke tabung gas? Nah, kalau tidak mempengaruhi, apakah sedemikian canggih regulator ini? Nanti kita akan cari tahu. Demikian juga nanti kita akan bahas kalau kita pasang sebuah seal khusus di bagian sini, ini akan bisa terpasang dengan baik atau tidak? Apakah bisa menghalangi atau mereduksi kebocoran gas? Nanti juga kita akan sama-sama lihat ya. Nah, bagi kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, silahkan kalian tonton dulu dengan mengklik tulisan yang ada di sini, atau bisa kalian cek kolom deskripsi ya. Nah, sekarang mari kita mulai pengujiannya. Oke, untuk menguji bagian dalam, jadi kita terpaksa tutup dulu bagian pipanya ya. Ini agar tidak mempengaruhi dan mengganggu konsentrasi, karena menurut saya ini kan tidak ada gotrinya. Jadi saya akan tutup menggunakan plastik dan nanti kita akan ikat dengan karet ya. Oke, selesai. Sekarang kita akan coba pasang dulu dengan kondisi kosong ya, tanpa karet ya. Dan pengujiannya akan lebih terasa mendebarkan kalau kita lepas dulu seal khusus yang ada di bagian sini ya, maksudnya seal tabung gas ya. Nah, apakah akan bocor kalau kita pasang? Kalau bocor ya wajar ya. Tidak ada karet tabung gasnya, dan di bagian dalam juga kan tidak ada seal ya. Jadi untuk cara pasangnya seperti saya bilang, ini kita tekan, kemudian kita letakkan dan diputar ke arah kiri. Oke, bocor ya. Sekarang kita akan pasangkan seal khusus ya. Nah, seharusnya dengan pemasangan seal khusus ini sudah cukup jadi senjata ya untuk mencegah adanya kebocoran gas ya. Hanya dengan bermodalkan seal yang ada di bagian dalam. Nah, tapi apakah akan berfungsi pada regulator Kosangas? Saya tidak tahu. Yuk langsung mari kita lihat ya. Tekan dan pasang. Oh, ternyata nggak bisa sobat ya. Dia nggak bisa terpasang sampai mentok. Oke. Nah, pemasangannya nggak berguna sama sekali ya, nggak bisa. Kalau kita paksakan ini bisa patah. Nah, penyebab kenapa bisa terjadi seperti itu ya pasti karena kontur atau bentuk dalamnya ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan kalau bentuknya ini merugikan ya, karena di bagian sini kalian bisa lihat tuh ya, ada palang-palangnya. Tuh ya, ada palang besinya. Nah, palang besi ini yang membuat menjadi ganjalan ya, sehingga tidak bisa dipasang. Padahal sih kalau untuk regulator bahkan yang murahan saja, ini regulator murah yang harganya sekitar 40-an ribu, kalau kita pasang, tuh ya sudah terpasang. Nah, ini walaupun tanpa karet tabung gas, tapi dijamin nggak akan ada kebocorannya. Tuh, bisa dilihat sendiri ya. Dan tentunya bisa dikonfirmasi melalui mikrofon. Jadi makin terlihat jelas ya minus dari regulator Kosangas ini. Nah, berarti regulator Kosangas ini akhirnya hanya mengandalkan karet tabung ya. Kalau karet tabung gasnya rusak ya udah nggak bisa tertolong lagi. Nah, sekarang ya kita coba ya dengan hanya menggunakan karet tabung. Kalau bocor juga ya ini kelewatan banget sih. Oke, nggak bocor sobat ya. Cuma ya apapun ceritanya, akhirnya nilai keamanannya jauh lebih rendah bahkan jika dibanding dengan regulator yang murah. Nah, lanjut kita ke pengujian yang kedua. Oke, kita lepas dulu ya semua karet dan plastiknya. Nah, sekarang ya kita bisa sama-sama lihat apakah dengan tidak adanya gotri. Nah,
yang belum tahu ya, di bagian dalam sini kan seharusnya untuk regulator tekanan rendah kan ada gotri ya. Nah, bisa dicek ya dengan cara digerakkan seperti ini, seharusnya beradu ya. Kalau ini tidak ada ya. Ya, nggak ada beradu sama sekali. Jadi dapat dipastikan ini tidak ada gotrinya. Nah, namun apakah ini akan mempengaruhi kemampuannya? Ya, kalau tidak mempengaruhi berarti regulator ini kelewat canggih ya. Nah, apakah benar? Sekarang mari kita coba ya. Oke. Tekan, pasang, dan kunci. Yap. Ternyata nggak canggih sobat ya, dan ini merupakan kekurangan. Boleh dibilang minus banget ya. Karena ya kalau kita berpatokan pada SNI, ini sama sekali nggak SNI ya, karena memang tidak ada gotri atau pelor pengaman. Padahal itu sudah jadi kewajiban. Nah, hanya saja apakah semua regulator Kosanga seperti ini, saya nggak tahu ya. Yang jelas saya beli kondisinya seperti ini dan tidak ada gotrinya ya. Dan nggak bisa juga disamakan dengan regulator ini ya. Ini bentuknya memang sama ya, di bagian depan tidak ada kuningannya, tapi ini ada gotrinya kok ya. Kalaupun kita coba, nih bisa kalian lihat ya. Tuh, sama sekali nggak ada kebocorannya ya. Oke, jadi seperti itu ya uji coba kita kali ini. Ya, kesimpulannya kalian sendiri yang menilai ya. Nah, namun begitu kalaupun kalian ternyata sudah terlanjur beli regulator ini, ya mudah-mudahan tetap aman ya, kita doakan sampai sekarang. Dan kalau kalian pingin membuat lebih aman lagi dikarenakan tidak ada gotri atau safety ball-nya, nanti kita buatin videonya ya, agar regulator ini bisa setidaknya sama nilai keamanannya dengan regulator-regulator yang lain. Oke? Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya.